Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami punya Allah Immanuel yang menyertai kami, yang bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun yang kami harus hadapi. Lewati gelombang, lewati persoalan, lewati pergumulan yang berat sekalipun. Satu kekuatan kami dan sukacita kami, karena kami punya Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Tuhan tidak pernah berjanji bersama Tuhan tidak ada gelombang. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Engkau menyertai kami dalam segala situasi yang terjadi buat hidup kami. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi semua kami. Kalau pagi ini kami datang dengan pergumulan, dengan kelemahan, Engkau hadir untuk berbicara kepada kami dan menguatkan kami sehingga kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap, hati kami siap dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Haleluya. Ya pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema hari ini sangat menarik sekali karena Tuhan membagikan sebuah firman yang diberi judul, yang kami beri judul lepas dari belenggu kekhawatiran. Saya minta multimedia boleh bantu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah kekhawatiran hidup. Oke, Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 2. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Saya akan membaca ayat ganjil. Saya boleh minta bantu salah seorang? Mungkin Pak Kris boleh bantu saya untuk membaca ayat yang genap. Lalu nanti kita baca bersama-sama ayat yang ke-32. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama saudara untuk menghormati pembaca firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-6. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bakal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Sama-sama. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu semuanya, membutuhkan semuanya itu. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, sebuah pertanyaan penting yang kita boleh ajukan bersama-sama, apa itu kekhawatiran hidup? Ya, apa itu khawatir? Ya, saya tuliskan di slide. Manusia itu khawatir tentang dua hal. Yang pertama, manusia itu khawatir soal makan dan minum. Tapi yang kedua, manusia itu khawatir tentang perkara tubuh atau perkara jasmani. Khawatir tentang makanan atau minuman, itu bicara tentang orang-orang yang sangat khawatir akan kebutuhan ekonomi. Ya. Anda coba ketika saya sharekan ini, Anda mulai renungkan, Anda mulai bayangkan. Ada beberapa orang dalam hidup ini yang
Mereka begitu khawatir tentang perkara-perkara makan, perkara-perkara ekonomi. Ya. Dan akibatnya, karena mereka ini sangat khawatir dengan ekonominya, dia akan bekerja begitu rupa. Kerja, sampai akhirnya mereka tidak punya waktu untuk bersekutu. Jangankan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga nggak punya waktu. Anda pernah lihat orang-orang yang nggak punya waktu dengan keluarga. Ketika dia bekerja, anaknya mulai bawa kertas ulangan dari sekolahnya. Pak, lihat Pak, Dede dapat 100. Sana. Papa lagi sibuk. Mereka begitu khawatir. Meskipun tidak terucap dengan mulut, dia khawatir tentang ekonomi, soal makanan dan minuman. Yang kedua, manusia itu khawatir tentang perkara tubuh. Nah, bicara tentang perkara tubuh, ini ada dua hal. Yang pertama, ini cerminan tentang orang yang khawatir, ya, sangat khawatir dengan kondisi kesehatan. Ya, apalagi hari-hari ini, wah ini semua orang pakai masker. Ya nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang khawatirnya, kekhawatirannya itu berlebih. Sampai melampaui logika, apalagi imannya kepada Tuhan. Bukankah kita ini punya Tuhan yang sanggup untuk memelihara kita, amin? Kita perlu jaga, betul. Tapi kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh khawatir akan kesehatan kita melampaui yang kita sendiri tidak mampu. Jika kalau keluar anaknya dijaga, jangan, kamu jangan keluar, yang boleh keluar hanya papa, mama di rumah. Ini over. Ada orang bahkan karena begitu khawatirnya akan tubuh, akan kesehatannya, dia makan, dia ukur. Nasi dia timbang. Ya, dia tidak mau makan ikan asin karena mengandung pengawet. Wah, dia tidak makan ini dan sebagainya. Irit sekali hidupnya. Tabungannya banyak sekali. Miliaran. Tapi makannya setengah mati. Kenapa ditanya? Ya, saya siap-siap. Siapa tahu nanti saya sakit kanker. Saya sudah punya uang. Bayangin. Orang bekerja, nabung hanya untuk persiapan sakit. Ini kekhawatiran yang begitu kuat. Sehingga overprotective. Jangan keluar ya, jangan keluar ya. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang kalau keluar, apalagi di zaman sekarang, keluar rumah langsung copot baju. Jadi suami kalau pulang tinggal pakaian dalam. Semua pakaian ditaruh di ember. Dia cuci tangan, cuci muka, langsung mandi keramas, gosok semuanya. Ya. Ini saking protektifnya. Ya, klik. Tapi yang kedua, khawatir tentang tubuh ini bicara atau cerminan dari orang yang khawatir akan apa yang dia pakai. Misalnya, dia pikirkan, pakai baju apa ya? Apalagi zaman online ya. Wah, lihat. Miki sudah pakai baju. Misalnya ini contoh saja. Tank top. Apa itu tank top? Wah, Bu Miki sudah pakai itu katanya. Bu Lia pakai apa? Pakai. Dia bingung pakai baju apa, pakai handphone apa. Handphone itu 1 bulan bisa ganti 3 kali. Bukan karena pecah, saudaraku. Karena mode. Muncul Reno 2, Reno 3, Eko 3. Kan Reno nama orang. Ya, gantian. Dia bingung, pakai mobil apa, pakai motor apa. Bahkan saya tuliskan di sini, klik. Orang yang seperti ini ciri-cirinya heboh. Kalau orang lain sudah mulai pakai gadget baru, pakai baju baru, sudah gelisah dia. Aduh, baju saya udah jadul. Bajunya dia itu kalau pria, celananya model apa? Yang lancip di bawah itu. Orang sini bilang botol. Ya. Kalau di Surabaya, model potlot, pensil. Tahu pensil kucing juga kan? Wah, aneh-aneh ya. Wah, semuanya model botol. Pak Eko model apa? Balok. Pak Apeng model apa?
Betul. Saya model kulkas, Pak. Ya. Tahu ya? Ada orang-orang yang begitu khawatir tentang tubuh ini, mau pakai apa, mau tinggal di mana, mau handphonenya apa, ya? Mau kacamata pakai apa? Bingung semuanya. Ini kekhawatiran. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama pagi hari ini bagaimana kita tidak terikat seperti orang-orang dunia. Dan Alkitab berkata begini, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Orang yang tidak mengenal Allah, dia sibuk cari itu semuanya. Tapi Tuhan tunjukkan kepada kita bersama-sama. Yang pertama, nilai penting tentang kekhawatiran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan berkata begini, klik, perhatikan burung-burung di udara. Kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-26. Klik, 2, 3. Pandanglah burung-burung di udara. Bukan di udara, di langit. 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Amin. Satu kebenaran yang kita bisa lihat, klik. Yang pertama, burung-burung di langit itu, pelan-pelan Pak, tidak menabur. Anda pernah lihat burung itu nabur? Royong yuk, royong, kata si burung gereja. Kita royong yuk, habis sembahyang kita royong. Enggak ada ceritanya burung gereja lalu royong ya, gotong royong. Ya, mau ngapain? Oh, mau nabur di lahannya burung sana. Enggak ada cerita. Tidak menuai. Tahu menuai ya? Nah, orang habis nabur, mupuk, lalu panen. Enggak ada yang panen. Perhatikan. Tidak mengumpulkan. Tapi Alkitab berkata, burung-burung di langit itu diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Saudara bisa bayangkan Tuhan suruh kita itu memperhatikan. Kata memperhatikan itu berarti kita harus belajar. Dari siapa? Burung-burung di udara, burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu membuat kita itu kayaknya lebih hebat dari Tuhan. Tapi hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara, Bapamu yang di sorga itu bisa memelihara saudara. Sekalipun beberapa hal ini mungkin tidak Anda lakukan. Bukan berarti Tuhan ajari kita malas, tidak. Amin. Tapi Tuhan ini sedang menegur dengan begitu keras. Ada orang-orang yang lagi tidak bersandar kepada Bapa di sorga, yang sudah tidak lagi bersandar berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang bersandar berharap kepada Tuhan, semua yang dikerjakan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak malas. Tapi dia bekerja sesuai dengan aturan dan petunjuknya Tuhan. Akibatnya apa? Dia melihat Bapaknya di sorga itu diberi makan. Memberi makan kita semuanya. Dan renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Saudaraku, kalau sampai kita hidup dalam kekhawatiran, itu sebabnya kita nggak pernah lihat tentang pemeliharaan Bapa. Yang kita lihat semua pemeliharaan dan usaha kita. Kita nggak melihat usahanya Bapa melihara kita. Yang kedua, nilai penting yang kedua, kekhawatiran itu firman Tuhan berkata begini, perhatikan bunga-bunga bakung di taman. Kita baca lagi ya, sama-sama ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan apa? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saya percaya saudara pernah kagum ya dengan ciptaan Tuhan. Dengan bunga-bunga, cantiknya gitu ya. Karena saking kagumnya, saudara sempatkan waktu saudara untuk selfie dengan bunga itu. Gitu ya. Betul enggak? Karena kita kagum.
Alkitab berkata, klik, bunga bakung itu tumbuh tanpa bekerja. Bunga bakung itu tumbuh tanpa memintal. Kita kalau pengen punya baju bagus, kita mesti beli ya. Beli kainnya, beli bajunya. Tapi sebelum baju itu ada orang-orang khusus yang kerjanya adalah memintal. Tapi Anda lihat, bunga-bunga itu tumbuh, gak kerja, gak memintal. Ternyata, Alkitab berkata, dia bisa lebih megah, ya, klik. Dia bisa lebih megah dari kemegahannya Salomo. Kenapa? Karena dia didandani oleh Bapakmu yang di sorga. Anda percaya dengan firman Tuhan ini? Amin. Amin. Kemegahan ya bunga-bunga ini karena apa? Karena didandani sama Bapa yang di sorga. Alkitab berkata, kamu semua, kita semua itu lebih berharga daripada bunga-bunga ini. Amin. Kalau tanaman ini bisa didandani Tuhan, masa Tuhan tidak bisa make over kehidupan kita semua? Katakan amin. Amin. Masa Tuhan nggak bisa dandani kita? Amin. Tuhan bisa dandani kita. Tapi mengapa tidak terjadi? Karena kita hidup dalam kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu nggak terucap, Bapak Ibu. Ya, kekhawatiranmu nggak terucap, tapi kekhawatiranmu itu dibuktikan dengan sikap hidupmu. Tindakanmu itu cerminan engkau ini nggak percaya Tuhan, engkau ini khawatir, dan engkau membuat dirimu sendiri tidak bisa melihat Tuhan dandani saudara. Pesan hari ini adalah bagaimana kita keluar dari belenggu kekhawatiran. Klik. Kunci kita lepas dari belenggu kekhawatiran yang pertama adalah percaya Tuhan dengan sepenuhnya. Katakan sama-sama, saya harus percaya Tuhan dengan sepenuhnya. 2, 3. Saya harus percaya Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-30 ya. Matius 6 ayat 30, bukan 25, 32, tapi ayat 30 saja ya. Matius 6 ayat yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sudah perhatikan di sini. Firman Tuhan ini berkata, jika demikian Allah mendandani rumput. Arti ayat ini berkata ini, jika Tuhan itu begitu concern mendandani, ya, membuat rumput, pagi muncul, siangnya sudah layu. Tapi Tuhan begitu buat dandani, begitu rupa, begitu cantik, begitu indah. Saya percaya, saudaraku, untuk rumput yang seperti itu, Tuhan juga punya desain. Ya, saudara, orang bikin batik ini enggak asal bikin batik. Kalau batik dibuat asal itu namanya batik abstrak, betul ya? Dicomot warna ini, gabung-gabung, jadi bagus. Tapi itu abstrak. Tapi kalau mau berbentuk seperti ini, dibutuhkan seorang desainer. Ya, yang mendesain apanya? Gambarnya. Dibentuk seperti apa sehingga kalau dipakai, wih keren. Ya kan? Apalagi yang pakai saya gitu kelihatan ganteng ya. Jangan iri. Iya kamu. Betul enggak? Anda beli baju pasti lihat apanya? Modelnya kan? Enggak cuman oh warna ini, enggak. Dilihat modelnya bagus apa tidak. Betul enggak? Desainnya rapi apa enggak? Betul tidak? Anda bisa bayangkan, Anda bisa melihat tanaman bunga itu begitu cantik, begitu indah. Tuhan juga mendesain. Amin. Dan seorang desainer itu, dia begitu detail, begitu teliti. Anak saya mulai hobi desain. Mulai hobi foto itu diedit ya. Begitu habis diedit, lalu tiba-tiba internetnya putus, hilang. Udah dibuat detail, hati-hati, lalu hilang. Aduh, rasanya apa? Kecewa. Anda bisa bayangkan, Tuhan
Tuhan itu mendesain setiap kita begitu ajaib. Amin. Bahkan tadi rumput itu yang Tuhan bilang rumput bagi kita itu bunga begitu kagum. Tapi di mata Tuhan itu tidak ubahnya dengan rumput. Jika Tuhan berkata gini, jika rumput yang ada di padang itu didandani begitu rupa, dia mau katakan begini, apalagi saudara dan saya. Amin. Apalagi saudara dan saya yang Tuhan lebih hargai dibandingkan rumput itu. Saya yakin hidup saudara akan didandani Tuhan dengan demikian ajaib. Amin. Karena itu saudaraku, mari kita sama-sama pengen keluar dari belenggu ini. Ya, saya setuju Anda bekerja, harus kerja. Anak Tuhan harus kerja, amin. Bahkan di situasi yang saat ini sedang orang bilang lockdown, PSBB lah apalah namanya kan. Kita harus kerja di rumah, tapi tetap kerja. Jangan di rumah bobok saja. Ya, saya lihat yang gemuk-gemuk ini saya curiga ini. Maaf Bu ya. Ya, Pak Eko makin melembung juga. Ya, jangan-jangan kita nggak kerja. Cuman makan, tidur, bikin kopi, pisang goreng gitu ya. Lalu enggak kreatif kita. Ya, Tuhan itu memperhatikan kita semua, amin. Katakan sama-sama, Tuhan memperhatikan saya. Tuhan pasti mendandani saya. Amin. Jangan berpikir dandani cuma dandani wajah saudara. Tidak. Tuhan dandani masa depan saudara. Amin. Hari-hari ini mungkin kau merasa, aduh kayaknya masa depanku itu suram, madesu. Masa depan suram. Tapi kalau engkau mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuhnya engkau percaya Tuhan, Tuhan akan dandani masa depan. Kalau kita flashback ke belakang, lihat masa lalu kita. Ya, Bu Lasmini jangan senyum-senyum ya. Kita ingat masa lalu ya. Waduh rasanya masa depan suram ya. Tapi Tuhan bisa dandani kita kembali. Amin. Amin. Caranya gimana? Kita harus sepenuhnya percaya Tuhan. Dari ayat ini, arti dari ayat ini, percaya kepada Tuhan klik, itu artinya kita harus hidup dengan iman. Atau dengan kata lain, kita dengan iman mempercayai akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Tugas kita ini bekerja sesuai dengan kapasitas kita. Amin. Kalau kapasitasmu sampai di situ, ya sudah. Serahkan sisanya kepada Tuhan. Tapi engkau kerja dengan segenap kekuatanmu. Bukan malas. Amin. Ini kadang-kadang, wah enggak cukup Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak cukup Pak. Kurang 1 hari. Ditambahi lagi. Tuhan, saya minta 1 hari ya. Halo? Engkau enggak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan iman itu harus dibuktikan. Ya. Dengan apa? Iman dibuktikan dengan klik. Iman dibuktikan dengan tindakan iman. Ya. Iman harus dibuktikan dengan tindakan iman. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Iman harus dibuktikan dengan tindakan iman. Banyak orang punya iman, tapi enggak ada tindakan. Ya. Tindakannya apa? Ya, selain Anda bekerja, tapi tindakan yang kedua adalah engkau mulai berani memutuskan dalam hidupmu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, ini penting, saudara. Ini penting. Baca firman itu tanda bahwa engkau orang beriman. Ya, orang yang nggak suka baca firman, saya katakan, dia pasti bukan orang beriman. Coba kita buka Alkitab kita sebentar ya. Tidak ada di slide, kita buka Alkitab masing-masing. Roma 10, ayat 17. Roma 10, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-17. Jadi orang yang suka baca firman, itu orang beriman. Oke? Roma 10 ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita akan membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Orang beriman itu tandanya suka baca firman. Karena dari suka baca firman dia timbul iman. Amin. Dan oleh iman itu, maka orang itu akan bisa praktek. Amin. Praktek. Dia praktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Wah, di rumah kami ini, saya, anak saya, istri saya, sama-sama saling mengingatkan. Udah baca Alkitab belum? Udah baca Alkitab belum? Ya. Kenapa belum? Ya sebentar, ada yang ngomong sebentar. Ya. Tapi kita memutuskan untuk dalam hidup ini belajar praktek firman. Karena kita nggak mungkin punya iman tanpa kita baca firman. Bilang sama-sama, saya nggak mungkin punya iman tanpa baca firman. 2, 3. Amin. Sehingga saya berkata, orang yang beriman pasti kesukaannya ialah firman Tuhan. Amin. Orang yang punya iman, seperti Mazmur pasal 1 berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Hari-hari ini orang-orang mulai dihadapkan dengan pilihan. Apa yang kau renungkan? Status, komentar, update, atau apa? Tiap hari kita bisa pegang handphone. Tiap hari kita bisa update status, betul? Tapi belum tentu Anda tiap hari akan baca Alkitab setiap hari. Dan merenungkan itu apalagi praktek. Sehingga saya berkata, kalau Anda tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh, ada sulit lakukan ini. Nah, ciri orang yang percaya Tuhan sepenuhnya, dia akan hidup oleh iman. Yang dibuktikan dengan tindakan iman, yaitu baca Alkitab setiap hari dan praktekkan. Amin. Sehingga saya berkata, bacalah Alkitab tiap hari. Kau akan bisa praktek. Amin. Karena baca Alkitab tiap hari itu tidak mudah. Betul? Baca sekali. Ya Pak Anto ya? Baca sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya elah, mata ini tidak bisa jak kompromi. Gitu ya. Betul kan? Betul apa? Batul. Ya, betul. Ya kan? Jadi orang yang suka baca firman, itu pasti imannya kuat. Katakan amin. Dan dia bisa bertindak. Sekarang kunci lepas dari belenggu. Yang kedua, kunci lepas dari belenggu kekhawatiran yang kedua. Yang kedua, yaitu cari dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33, kita akan baca sama-sama. Ini ayat favorit ya. Semua orang pernah baca ini. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Arti ayat ini. Ya, selama ini kita bisa tahu, kita bisa baca, kita bisa hafal. Tapi apa artinya? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya adalah kita berusaha. Katakan sama-sama, saya berusaha menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Halo, amin. Mencari kerajaan Allah itu usaha. Jangan mencari kerajaan Allah ditunggu-tunggu. Kok nggak datang-datang ya, dicari-cari nggak tuh? Itu bukan cari Pak, itu namanya nunggu. Mencari itu ada usaha kita, sampai kita ini menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi pertanyaan bagaimana kita bisa menemukan kerajaan Allah, kita nggak tahu apa itu kerajaan Allah. Roma 14:17, klik. Roma 14:17 berkata demikian. 2, 3. Tetapi kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kerajaan Allah itu bukan, sekali lagi, lihat. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Percaya? Amin? Amin? Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman. Makanan dan minuman itu perkara kecil. Amin? Sehingga saya percaya orang percaya itu adalah orang yang suka bagi-bagi makanan sama orang lain.
Karena engkau orang kerajaan Allah. Amin. Makanan itu kecil bagi Tuhan. Lihat, burung-burung di udara tidak pernah koleksi, kita sampai punya kulkas 2. Ya, supaya kumpul Pak. Nanti berkatnya enggak busuk. Burung enggak pernah punya kulkas. Enggak pernah punya kumpulan apapun. Tapi tidak pernah kita melihat ada seekor burung mati kelaparan. Kecuali burung itu di dalam sangkar. Amin. Kenapa? Dipelihara. Nah Tuhan ingin katakan engkau juga dipelihara. Berusaha menemukan kerajaan Allah. Mari kita lihat artinya dari ayat ini, Roma 14:17. Artinya begini, dalam segala situasi, berusahalah hidup benar. Cari dulu kerajaan Allah, artinya engkau berusaha menemukan, berusaha membuat dirimu itu benar dalam segala sesuatu. Benar dalam perkataan. Benar dalam pikiran. Ini jahat ini, pikiran ini. Apalagi kalau kita lagi lapar, saudara. Kalau lagi lapar itu asumsi kita itu negatif sama semua orang. Oh nyaman, dia happy gitu. Dia lapar. Saya belajar dari beberapa waktu yang lalu. Waktu saya kuliah, kami suka tur pelayanan. Nah, waktu tur pelayanan, kami membawa 2 driver. Ya, driver yang khusus, ya kerjanya nyupir saja. Ya, beberapa mahasiswa bisa nyupir, tapi kita ada driver khusus supaya kemana-mana dia membawa kita. Nah biasanya karena kita tur pelayanan, habis pelayanan makan. Ada satu yang dilupa sama kita, sama supir. Nah kebiasaan saya itu yang dilupakan oleh banyak orang. Saya habis melayani, saya habis main musik, saya belum makan, saya keluar ke parkiran, saya panggil supirnya. Pak, ayo makan Pak. Yo, semua orang lupa sama saya. Dia mulai apa? Pedek tongkeng. Drivernya ini pedek tongkeng. Udah, enggak usah pikir yang lain. Kan aku ingat sama situ. Ayo kita makan sama-sama. Yo, kalau bukan karena situ. Lebay gitu ya, lebay. Makan. Dan satu ketika saya lupa. Kan bukan cuma saya, kan kita tim. 2 bis, saudaraku, 2 bis. Saya lupa semuanya. Dan lupa ngajak drivernya makan. Padahal kita sama-sama tim, tidak menganggap orang ini sebagai bawahan atau apa. Enggak, kita tim semuanya. Dia marah. Dan dia enggak makan. Dan juga enggak bilang kalau belum makan. Lalu yuk kita berangkat dari gereja ini pindah ke gereja sana. Dia emosi, saudara. Karena lapar. Wah, enggak tahu bagaimana kadang ngomong, dia nyopir sampai ngomong gitu ya. Kalau orang lagi emosi itu kayak kumbang. Lalu enggak tahu bagaimana mobilnya kesenggol dinding pagar gereja. Duar, tangannya pecah. Saya belajar sesuatu. Ketika kita emosi, kita punya asumsi. Kita anggap orang-orang itu tidak memperhatikan kita. Padahal mereka juga punya kesibukan. Nah, bahayanya dosa asumsi. Asumsi itu bisa menjebak kita sendiri melakukan kesalahan demi kesalahan yang bukan karena orang lain yang salah, kita sendiri yang salah. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam segala situasi pesan firman Tuhan adalah hiduplah dalam kebenaran. Kenapa kita mesti hidup benar? Ini buahnya. Sehingga buahnya, karena kita hidup benar, sehingga buahnya adalah damai sejahtera. Amin. Enak enggak kalau rumah kita damai sejahtera? Enak apa enggak? Enak? Enak. Amin. Pulang-pulang, rumah sudah ada siap semuanya. Karena damai sejahtera. Tapi kalau dari awal kita sudah enggak benar, suami istri hubungannya enggak benar, pulang itu enggak enak. Pengennya pulang istirahat, ketawa-ketawa, sukacita dengan anak, dengan keluarga. Tapi karena sudah enggak benar hidup kita, suami istri hidupnya enggak benar, cara hidupnya enggak benar, maka buahnya tidak ada damai sejahtera. Jadi orang benar itu buahnya gini, damai sejahtera. Amin. Kalau hidupmu benar, pasti engkau akan
Sebagai contoh, misalnya Anda punya uang disembunyikan. Pulang kerja ada uang ditapokkan. Lalu istrimu tanya, "Pak, ada uang?" Engkau berkata, "Enggak ada, kosong." Ya, kosong gitu ya. Kira-kira hati saudara damai sejahtera enggak? Ini, nanti kalau ketahuan gimana ya? Ketahuan kemana ya? Ditapok. Lalu main anak kecilnya, papa endang. Papa ini Pak dicabut. Ya kan? Ketahuan. Tuhan itu pintar caranya bagaimana mengungkap fakta-fakta yang disembunyikan dengan sengaja. Damai sejahtera. Amin. Dan kalau ada damai sejahtera, ya, maka buah daripada damai sejahtera itu adalah engkau akan hidup dalam sukacita. Ini salah ini, harusnya sukacita ini. Kok belum terganti ya? Ya, jadi buah damai sejahtera itu adalah sukacita. Ya. Buahnya adalah damai sejahtera, buah damai sejahtera adalah sukacita. Amin. Saya ulangi lagi ya, balik ke atas lagi. Ulangi ke atas. Kembali cepat sedikit lagi. Nah, oke. Jadi firman Tuhan tadi berkata, dalam segala situasi berusaha hidup benar. Buahnya adalah, maka setiap kita akan memperoleh damai sejahtera. Ayo lanjut. Dan buah damai sejahtera itu adalah sukacita karena Roh Kudus. Nah, supaya kita bisa hidup benar, ini cara hidup benar, kita harus tertanam di rumah rohani. Ini penting. Karena kita nggak akan pernah mungkin kita hidup benar kalau kita nggak tertanam. Oh ya, tanaman itu kalau nggak ditanam mati. Apa bedanya kita dengan tanaman? Kalau tanaman itu harus ditanam oleh seseorang. Karena tanaman itu tidak punya kehendak bebas. Ya, ditanam oke-oke saja. Anda pernah nanam cabai lalu cabainya bilang enggak mau gitu. Enggak ada, karena dia bukan enggak punya mulut, tidak punya kehendak. Tapi kita punya kehendak bebas. Kita boleh memilih mau tertanam di mana. Jadi kata tertanam itu artinya kita yang harus menanamkan diri kita. Sekarang yang terakhir. Klik kunci lepas dari belenggu kekhawatiran. Yang pertama, percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, cari kerajaan Allah. Dan yang ketiga adalah jangan khawatir lagi. Sama-sama ucapkan 2, 3. Jangan khawatir lagi. Kadang-kadang orang Kristen ini penyakitnya yang di sini nih. Sudah tahu firman Tuhan? Sudah. Tapi masih khawatir. Ya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-34. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kita lihat sama-sama artinya. Artinya apa? Kita ini belajar berserah dan mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kita. Kalau kita berkata, bisa enggak sih kita enggak khawatir? Bisa. Ya, yang belum punya rumah khawatir, aduh besok kontrak rumah mana ya? Ya, sudah hari H kontrakan mau selesai bingung, aduh dari mana duitnya ya? Betul enggak? Kita tiap hari akan dihadapkan dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Dan kita selalu melihat, aduh enggak ada duit, aduh enggak ada tabungan ya. Aduh bulan ini agak sepi, aduh bulan ini enggak kayak bulan-bulan sebelumnya. Saudara, kalau saudara belajar berserah kepada Tuhan, bukankah Tuhan yang punya skenario akan kehidupan ini? Amin. Termasuk Bapak Ibu Saudara, pandemi ini saya percaya ada skenario Tuhan. Amin. Pandemi ini terjadi di bangsa kita karena ada skenario Tuhan. Apa skenarionya? Nah, skenario Tuhan bukan untuk mencelakakan umatnya. Amin. Bukan untuk mencelakakan. Jadi jangan lihat gini, tapi itu Pak, ada pendeta besar Pak, mati Pak. Skenario Tuhan. Amin. Anda dan saya, jika tidak diskenariokan Tuhan, meninggal karena COVID-19,
Perhatikan, kalau Anda tidak diskenariokan meninggal di masa COVID-19, Anda tidak akan mati karena COVID-19. Katakan amin. Amin. Ini belajar serah sama Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita menjadi takut semuanya. Karena apa? Kita tidak berserah kepada Tuhan, kita khawatir. Ya. Kita lebih memikirkan bagaimana kita protek diri kita. Kita lupa ada tangan Tuhan yang jauh lebih hebat. Proteksi hidup kita. Saya tadi pagi sebelum ibadah, saya kaget sekali. Kakak saya memberi kabar. Ada teman saya waktu sekolah minggu, waktu remaja. Kemarin sore, jam 5 sore jatuh dari genteng. Saya dengar itu saya shock. Tapi yang saya pikir sekarang begini, apa skenario Tuhan? Apa rencana? Nah, saya ingin mengajak saudara sebelum menutup pelajaran ini. Ayo berserah sama Tuhan. Amin. Hanya dengan berserah kepada Tuhan, kau akan lihat Tuhan itu mendandani saudara begitu ajaib. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan mencukupkan. Bahkan untuk kesehatanmu dan kehidupanmu, Tuhan itu bisa pagari engkau dengan ribuan malaikat. Amin. Amin. Engkau keluar masuk daerah yang bervirus sekalipun. Tapi kalau Tuhan tetapkan engkau tetap sehat hidup, tidak ada yang bisa jatuh saudara. Amin. Mungkin bagi sebagian orang yang suka nyinyir, dia akan berkata begini, ini sok ini. Bukan. Kalau Anda tidak ditetapkan untuk mati karena satu virus apapun, tidak ada yang bisa sentuh saudara. Amin. Jadi ini penting, belajarlah berserah. Ya. Yang kedua, selain berserah, kita harus belajar untuk mempercayai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Belajar, percaya. Katakan sama-sama, saya belajar percaya pada rancangan Tuhan. Amin. Tahu rancangan Tuhan? Rancangan itu skenario. Amin. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Itu rancangan Tuhan atas hidup kita. Ya. Belajar percaya dengan rancangan Tuhan. Jadi kalau melakukan segala sesuatu, percaya sama Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Kris kita lagi belajar sudah bagaimana caranya bikin supaya streaming ini jadi bagus. Ya sudah 2 bulan ya masih belajar kita. Lalu kita nemuin satu alat yang cukup bagus walaupun di kita masih belum bagus. Tapi banyak orang sudah pakai alat kita. Ya. Kami dengan Pak Kris ke 30 tempat. Mulai dari Papua, Manado, dan itu diproduksi di sini. Saya belajar mengerti satu hal, kenapa bisa begini? Apakah kita promosinya hebat? Enggak ada. Tapi satu hal yang saya percaya, inilah bagian dari rancangan Tuhan. Amin. Kalau engkau belajar percaya dengan rancangan Tuhan, percaya, engkau akan dibawa Tuhan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dan yang terakhir ini. Jangan khawatir, itu artinya bukan hanya sekedar kita berserah, bukan hanya sekedar kita percaya rancangan Tuhan. Yang ketiga, belajar menerima segala sesuatu dengan bersyukur. Bahkan di saat menghadapi hal buruk. Ya, hal buruk kadang-kadang diizinkan terjadi supaya kita bisa mengucap syukur. Amin. Ini kiranya akan menjadi berkat bagi kita semua. Hari-hari ini situasi apapun yang kau hadapi, pegang satu hal. Amin. Kita percaya Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, kita cari kerajaan Allah. Dan yang ketiga, jangan khawatir. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan mahkota kehidupan. Tak akan pernah aku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang
lewatimu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang ku teguh pegang teguh sampai ku dapat mahkota. sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita percaya Tuhan setia memelihara kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali Nyanyikan dengan segenap hati. mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi. Mari kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yang rindu mendapatkan mahkota, mari berikan tepuk tangannya. Mencapai garis akhir. Terlebih hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan ini. Aku berdoa setiap kami boleh tetap mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mengejar, berusaha untuk menemukan dan mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan Yesus yang setia, yang menyertai kami berlimpah-limpah. Karena Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya ini terjadi di buat hidup kami Tuhan. Sekarang kami akan siapkan hati kami buat terima perjamuan kudus. Buka hati kami bagi Engkau. Biar kami semua jadi satu pribadi yang haus akan Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Kami berserah kepada Tuhan. Dan kami tetap mempercaya akan kuasa-Mu untuk memelihara kami. Kuasa-Mu untuk menjaga kami. Kuasa-Mu untuk berkati kami. Biar tubuh dan darah-Mu itu menjadi meterai bagi kami. Semua kami akan mendapatkan meterai. Perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Kami menerima tubuh dan darah-Mu dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.